Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kok malah rapat bandar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dini wad daraini. Amin. Apa iki? Lataifu tafsir? Hah? Utawi iki iku lembut-lembuting tafsir tentang hikmah al-latifatul ula, utawi hikmah kang pertama, yaiku bayyanal bari jalla wa'ala anna taskhirahu al-an'ama li bani Adam ni'matun min in'amihi. Telah menerangkan Allah sang pencipta, Dia maha agung dan maha luhur, bahwa Allah taklukkan, Allah tundukkan binatang-binatang ternak untuk anak cucu Adam. Itu adalah menjadi salah satu kenikmatan dari kenikmatan Allah. Tastaujibus syukra, yang kenikmatan itu harus disyukuri. Faqad jaa'a hadzal imtinan 'alal ibad mujmalan, dan benar-benar telah datang anugerah kenikmatan ini atas para hamba secara global. Di mana secara global? Fi hadhil ayah, di dalam ayat ini. Mana ayatnya? Lakum fiha khair. Bagimu di dalam unta-unta badanah itu ada banyak kebaikan, banyak kemanfaatan, banyak kegunaan, banyak kemaslahatan. Wa ja'at tafsilu fi ayatin ukhra, dan datang rinciannya di ayat-ayat yang lain. Kaqaulihi, seperti firman Allah, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka semua dari apapun yang dibikin oleh tangan-tangan kami. An'aman, kami ciptakan binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun, kemudian mereka yang memiliki binatang-binatang ternak itu. Menungso enggak ikut menciptakan binatang ternak, tahu-tahu manusia klaim memiliki, padahal enggak gawe. Ya. Wa dzallalnaha lahum, dan kami tundukkan binatang-binatang ternak itu lahum, bagi umat manusia. Faminha raqubuhum, di antara binatang-binatang ternak itu ada yang menjadi tunggangan mereka. Wa minha ya'kulun, dari binatang ternak pula mereka makan daging, minum susu, makan telur, macam-macam ya. Ada yang makan kotorannya. Di India itu kotoran sapi kan didewa-dewakan ya.
Sapi nguyuh wah royoan. Walahum fiha manafi'u. Dan bagi umat manusia fiha di dalam binatang-binatang ternak itu manafi'u ada banyak manfaat. Wa masyaribu dan minuman-minuman. Bisa minum susunya dan bisa minum airnya. Karena unta itu bisa meminum air sungai yang kotor, disedot, kan ada kantong air. Itu kalau masuk di situ jadi bening, jadi jernih, layak diminum. Allah ciptakan dari unta masyarib, minuman. Ya, kayak aqua lah. Jadi itu benar-benar kendaraan cocok untuk jalan padang pasir ribuan kilo. Ditunggangi, kalau setelah berjalan di sekian ratus kilo, nggak menemukan makan atau apa, mereka sembelih. Dagingnya dimakan, terus air yang terkandung di dalamnya diminum. Makanya kalau rombongan ke Mekah berapa orang dari Madinah, bawa untanya agak banyak. Sebagian ditunggangi, sebagian disembelih, diambil daging dan airnya. Manafi' wa masyarib. Ya, ada banyak manfaat ditunggangi, diambil dagingnya, wa masyarib. Dan dipakai minum. Nanti di Mekah 1-2 disembelih. Untuk kenang-kenangan bagi Ka'bah. Pulang mungkin masih ada 1-2 disembelih lagi. Kalau sekarang nggak mikir itu. Karena naik bis 5 jam nyampe 6 jam. Terus banyak rest area. Ya, ono supir mie, ono Indomie sembarang. Saiki Mas mbiyen ya mbeleh unta. Afala yaskurun. Apakah mereka tidak bersyukur? Diciptakan unta pas untuk kebutuhan padang pasir. Ya, andai mereka nggak punya unta, hanya punya kerbau, susah. Kerbau itu sukanya di tempat yang becek-becek, nggak kuat di padang pasir. Maka kepada orang Arab Allah beri unta, bukan beri kerbau. Wa kakaulihi, ini rinci tentang kemanfaatan binatang ternak. Seperti firman Allah, wal an'ama khalaqaha lakum. Akan binatang-binatang ternak, Allah telah ciptakan binatang-binatang ternak itu buat kamu. Lakum fiha dif'un atau fiha dif'un. Di binatang-binatang ternak itu ada kehangatan. Kalau kambing, woolnya dicukur pakai kain tebal, anget, dif'un. Manfaatnya binatang ternak. Dan Allah Maha Kuasa. Kita dapat kehangatan itu bisa dari makhluk yang berbulu tebal, kayak domba. Bisa juga dari makhluk yang enggak berbulu. Nanti kalau gembil nikah, akan dapat kehangatan dari makhluk yang enggak berbulu. Itu luar biasa. Dapat dif'un dari makhluk yang berbulu domba, pantas anget, wool ya. Tapi gembil bisa dapat kehangatan dari makhluk yang enggak berbulu, bisa. Sabar beliau. Wa manafi'u, dan ada manfaat-manfaat lain.
Wa minha ta'kulun, dari binatang-binatang ternak pula kalian makan dagingnya. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun, dan adalah bagimu semua fiha, di dalam binatang-binatang ternak itu, jamalun, ada unsur keindahan. Orang punya sapi limusin bobot 1,5 ton. Diposting, dikai selfie. Jadi keindahan, kebanggaan, Mas. Ya, orang punya kambing Garut, sungune mulungker gini, 1 meter. Jadi keindahan. Jadi hanya wujud ternak, tapi Allah bisa ciptakan keindahan dari ternak itu. Indah enggak hanya di kota, indah enggak hanya di Taman Ijen. Ya, sama jadi penggembala kambing, tukang ngarit, Allah enggak kurang cara untuk memberi keindahan. Zaman sakmono saya ngopeni kambing ya. Kambing wis mari diguyang resik. Putih-putih, bokongnya buntut iku sakmene. Wah, ngono nyawang guys. Seweneng. Keindahan. Dan dengan itu mereka ngarit itu enggak kesel, enggak lelah, enggak letih, karena senang, bangga. Orang penghobi sapi-sapi, zaman kalau ngelihat farm apa, ya, wah, mereka itu loh, orang punya mobil, omayo apik, ya suge-suge, sing mbak-mbak yo pantes-pantes jilbaban ngono ngopeni sapi. Dan enggak apa-apa, indah. Walakum fiha jamalun. Bagimu di binatang ternak itu ada hiburannya, Mas. Ada keindahan. Hina turihun, ketika kamu mengkombongkannya. Apa mengkombongkannya? Mengkandangkannya. Sore lebokne kandang, wetenge wis blending wis saweneng. Iya lah. Karo ngenteni rodok sore titik, ngenteni adzan masjid. Nang desa adzane jam 4:30. Ya. Wis mari ngarit, pirang kebon ning kono, wis lebokne kandang, wis mari saponi resik, nunggu ning kono karo nglinting ngopi. Jamalun. Ya, jangan dikira petani enggak merasakan keindahan, bahagia loh Mas. Wahina tasrohun. Dan keindahan itu ketika kalian mengumbarnya. Mengumbar itu melepas dari kandang. Buyur, saweneng. Saweneng maneh. Mulai teko ngembala kambing. Ya. Sing wedhus lanang no akal nguberi babon-babon. Dipowajangi. Ini saweneng. Masya Allah. Dan kalau sudah begitu, hitungannya bukan per bulan berapa. Per bulan mungkin enggak seberapa, tapi bahagia ya. Bahagia. Dan cara kami petani desa bisa cukup. Ada sawah enggak terlalu luas, tanami padi. Galengane arang-arang tanami kacang. Arang-arang terong, ono lombok, ono bayem. Arang-arang ono pogong. Ya, hari-hari yang dimasak midil kacang. Kadang-kadang terong.
karo kadang-kadang bayem, godhong pogong. Ngono iku wis pengen rada gizi titik, ndok ning petarangan jebol siji loro, digoreng. Ya, butuh duit 100.000, 200.000, jago siji loro cekel didol. Dan itu lemintu jalan mencukupi kebutuhan setiap hari. Masih memelihara kambing. 1 semester anak wayah bayar SPP, wedhuse didol gitu. Cara wong desa. Ya, kalau ada gawe besar, pengen dandane omah, mantu sapine didol. Mereka enggak bayaran. Enggak ngitung sebulan hasilnya piro. Tapi dengan perputaran kayak begitu mereka sukses. Dan banyak yang bisa daftar haji. Kepingin haji itu gampang. Bermodal 20 juta bisa haji. Dibelikan anakan sapi 2, 10 jutaan. Ya, dipelihara 2 tahun. Itu nanti satu bisa laku 25 juta. 2 sapi daftar haji suami istri, Mas. Persiapan pelunasan kira-kira berangkat kurang 2 tahun, 3 tahun. Pelunasannya kira-kira 60 juta. Melihara sapi lagi. Maka ada wong desa iki ganjarane haji akeh. Manasiknya ya itu. Tapi sebelum manasik itu sudah berproses 2 tahun, 3 tahun ngarit. Itu bagian dari manasik. Bagian dari nawa itu bisa berangkat haji. Monggo mbak-mbak kembalikan desa. Ya kayak begitu, neng desa itu enak. Wa tahmilu asqalakum. Dan binatang-binatang itu mengangkut beban-beban beratmu. Ngangkut hasil panen, ya, ngangkut material pakai unta, ila baladin ke negara lain, ke daerah lain ratusan kilo. Mereka kulak itu dari Syam dibawa ke Mekah. Syam itu kan Syria. Kulak barang teko negarane Basar Asad. Didol ning Mekah ribuan kilo. Melaku ya enggak mungkin, Mas. Tapi pakai unta. Tahmilu asqalakum. Unta membawa muatan-muatan berat ke negeri lam takunu balighihi. Negeri yang kalian tidak akan mampu sampai ke sana dengan jalan kaki. Illa bisyikil anfus. Kecuali dengan terengah-engah, menggeh alias bersusah payah. Itulah kenikmatan dari Allah. Ya, kok ya diciptakan unta yang bisa kayak begini. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Sungguh Allah Tuhanmu benar-benar maha pengasih dan maha penyayang. Al-latifatus tsaniyah. Al-muradu min qawlihi min sya'airillah. Yang dimaksud firman Allah, syiar-syiar Allah, maksudnya min a'lami syariah. Hadiah unta yang akan di rombongan haji, unta yang akan disembelih di Mekah, itu bagian dari panji-panji syariat Allah. Allati syara'aha Allah li'ibadih. Yang Allah telah mensyariatkannya bagi para hambanya.
Wa idhafatuha ilallah litta'zim. Mengidhafahkan lafaz syair kepada lafaz Allah itu bukan maksudnya syiar milik Allah. Allah enggak butuh syiar. Maksudnya apa? Litta'zim, untuk mengagungkan. Ka'bah disebut Baitullah. Bukan Allah ada di Ka'bah. Mudhaf ilaih Baitullah itu maksudnya memuliakan bangunan itu. Enggak sembarang bangunan Mas ini. Ini seakan-akan miliknya Allah, bukan milik beneran ya. Bukan Allah nempat di situ. Masjid wakaf itu Baitullah harus kita agungkan. Ya. Mudhaf yang maknanya tujuannya untuk mengagungkan. Contoh lagi Baitullah. Wa innama kanat hadhil budnu minasya'air. Sungguh alasan mengapa unta-unta badanah itu menjadi simbol syiar agama Allah. Li'annal gharada minha, karena tujuan dari menuntun unta dari Madinah menuju Mekah, tujuannya apa? At-taqarrubu ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga meskipun dohirnya unta, itu termasuk syiar agama Allah. Bil hadaya, dengan memberikannya sebagai hadiah. Waddahaya, menyembelihnya sebagai kurban. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Min wujuhil birri wal ihsan, berbagai bentuk amal kebaikan. Al-latifatus thalithah fi qawlihi ta'ala fadhkuru smallahi 'alaiha sawaffa. Sembelihlah dengan menyebut nama Allah dalam posisi berdiri, tapi satu kakinya ditekuk. Isyaratun latifatun. Di situ ada isyarat yang sangat lembut, ada kode. Ila annal ibil la tuzbahu zabhan. Bahwa unta itu tidak disembelih dengan memotong leher. Wa innama, akan tetapi tunharu nahron, ditusuk naharnya. Leher ini pokoknya yang ditusuk, darah langsung keluar. Itu cara menyembelih unta. Ya, kalau disembelih ya nggak bisa Mas, untanya tinggi. Ya, pemana yang menyembelih gembil ya tambah tidak mancik kursi ya. Lihat dah, wong gulune dawa terus. Kalau membelih harus di sini piye ra teko Mas. Maka cukup berdiri, yang disembelih ininya, tengkuknya ini. Onok mentol ini pakai pisau kecilannya. Bolong cur. Itu cara nyembelih unta. Tunhar, bukan tuzbah. Wa annal matlub inda nahriha an takuna qaimatan. Dan yang diminta ketika menyembelih unta, menusuk tengkuknya tadi, hendaknya unta itu sambil berdiri. Qad suffat, dijejerkan, aidiha wa arjuluha, kaki depan dan kaki belakang. Fa inna dzalika huwa at-tariqul amsal fi dzabhil ibil. Itulah cara yang paling ideal dalam menyembelih unta, tetap posisi berdiri. Kama waddahathu as-sunnah, sebagaimana telah dijelaskan oleh sunnah Nabi al-mutahharah yang disucikan.
Das.